Ya, kita akan mulai untuk ibadah pagi hari ini. Siapa kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Ya, dan berdoa, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Yesus, penyertaan-Mu membuat kami semakin kuat di dalam Kau. Untuk saat ini Tuhan, kami mulai ibadah tempat ini. Biar Kau jamah kami satu persatu, baik yang tempat ini maupun yang di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kasih menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa puji Tuhan. Haleluya. Kau betapa
Ya, mari kita bersorak-sorai, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya.
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar semua apa yang difirmankan oleh Tuhan menjadi berkat dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Kita puji Tuhan. Semua baik. Dalam
anugerah Tuhan bagi kami semua. Pagi hari ini kami masih bisa bertemu dalam ibadah secara online ini. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Kami sudah merayakan puji-pujian kami yang terbaik buat Engkau. Biarlah ya Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di dalam hadirat Allah pada saat ini. Dan sekarang ya Tuhan, layakkanlah kami untuk belajar firman-Mu. Duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Urapi telinga kami, hati kami, sehingga bisa belajar firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan, dan bisa menerima firman Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika ditaburi oleh firman, oleh benih-benih firman-Mu, dan benih itu boleh tumbuh di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terlebih dahulu saya menyapa kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan secara online. Semoga Bapak Ibu juga diberkati Tuhan pada saat hari ini. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan masih memberikan kepada kita perpanjangan umur. Puji nama Tuhan, sehingga hari ini kita masih bisa bertemu di dalam berkat Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Dan hari ini semoga kita bisa selalu di dalam kasih setia dan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau saya boleh ambil beberapa terjemahan Alkitab yang lain, misalnya dari bahasa Indonesia sehari-hari ya, dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Itu dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, saya akan tampilkan kepada Bapak Ibu Saudara satu terjemahan dari Alkitab terjemahan lama ya. Di Alkitab terjemahan lama berkata seperti ini. Dan janganlah kamu menurut teladan orang dunia ini. Janganlah kamu menurut teladan orang dunia ini, melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, yaitu akan hal yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Tiga terjemahan ya, satu dari terjemahan baru, kemudian dari terjemahan lama, kemudian dari bahasa Indonesia sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua ini begitu luar biasa, ayat yang sangat memberkati kita semua. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya. Sekali lagi, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Satu hal yang harus Bapak Ibu ingat, bahwa jemaat di Roma ini bukan orang-orang yang bukan percaya, enggak. Mereka semua adalah orang-orang yang percaya, yang sudah mengenal Injil dari Rasul Paulus ya, dari Rasul Paulus. Dan kemudian ada surat dari Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan
dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Roma memiliki satu pembaharuan budi. Janganlah kamu menjadi serupa. Kata serupa, Bapak Ibu Saudara, kata serupa ini kalau di dalam bahasa aslinya soske matiso, artinya adalah berdandan seperti, ya, berdandan sama seperti, artinya seperti itu. Jadi maksud dari Paulus adalah memang jemaat-jemaat di kota Roma mereka hidup di antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka hidup di antara orang-orang umum, artinya orang-orang yang bukan orang Kristen, bukan orang-orang pengikut Kristus. Mungkin dari cara berpakaiannya sama, ya toh. Kalau pakaian pada waktu zaman Rasul Paulus mungkin pakai jubah, ya, pakaian padang pasir karena panas seperti itu. Kemudian ada yang pakai jubah, ada yang pakai penutup kepala dan sebagainya. Jemaat Roma mereka berdandan, berpakaian sama seperti orang pada umumnya di masyarakat Roma pada waktu itu. Tidak ada yang aneh, ya, semua sama. Tetapi maksud Paulus adalah walaupun engkau sama berpakaian sama, tapi Rasul Paulus ingin supaya pikiranmu, cara hidupmu, budimu tidak sama. Tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, ya. Jemaat-jemaat di Roma tinggal di kota Roma bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Kristus. Memang mereka berpakaian sama, mengikuti adat istiadat yang sama, berbicara bahasa yang sama, makan makanan yang sama. Kalau roti ya roti semua, ya. Makanan pokoknya seperti itu. Tetapi maksud Paulus adalah jangan engkau menjadi sama seperti mereka. Apanya yang sama? Apanya yang tidak boleh sama? Hendaklah engkau jangan menjadi sama seperti mereka dalam hal budi, ya. Tetapi Paulus berkata, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa arti pembaharuan budi yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma pada waktu itu. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Kalau kita hidup pada masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di Indonesia, ya. Kita tinggal di Indonesia dimanapun kita berada. Saya tinggal di Surabaya. Mungkin Bapak Ibu sekarang yang menyaksikan secara online sedang menyaksikan lewat video yang sekarang Bapak Ibu sedang saksikan. Mungkin ada di kota Mojokerto atau ada di kota Semarang, ada di kota-kota yang lainnya di Indonesia, ya. Kita tinggal di Indonesia, kita mengikuti adat istiadat orang Indonesia, kita memakai pakaian yang sama, kita makan makanan yang sama, makan nasi, lauk pauk dan lain sebagainya. Tapi maksud Paulus adalah jangan kita menjadi sama dengan mereka. Apanya yang nggak boleh sama? Budi kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi budi kita dibaharui, pembaharuan budi. Budi itu akal, ya. Budi itu akal atau pikiran, ya. Pikiran kita dibaharui. Apakah kita memiliki pikiran yang berbeda dengan orang-orang yang lain? Tentu saja kita harus berbeda, Bapak Ibu Saudara. Apanya yang beda? Dibaharui artinya pikiran kita, meskipun kita berpikir di dalam dunia ini, kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di Surabaya, kita tinggal dimanapun berada, tapi pikiran kita tidak sama dengan pikiran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu maksudnya seperti itu. Pembaharuan budi maksudnya di sini adalah yang pertama, hendaklah pembaharuan budi itu kita bisa memahami makna hidup yang sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi kalau budi kita dibaharui, akal kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, apa yang dibaharui? Kita diberikan kemampuan supaya kita mengetahui
makna hidup kita yang sesungguhnya. Makna hidup kita yang sesungguhnya. Apa sih makna hidup kita sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen? Apa maknanya? Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen belum sampai saat ini belum mengerti arti hidup kita, belum paham sebenarnya aku ada di dalam dunia ini untuk apa, itu sengsara sekali, itu sayang sekali. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita dibaharui pikiran kita. Yang pertama cirinya adalah kita mengerti makna hidup kita. Kita mengerti makna hidup kita. Kita mengerti arti hidup kita ini. Rick Warren, salah seorang penulis buku bestseller yang menulis buku tentang The Purpose Driven Life, di sana dia katakan, ketahui tujuan hidupmu. Apa tujuan hidup kita? Memuliakan Allah. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 berkata seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita dibaharui pikiran kita, dibaharui akal pikiran kita, dibaharui budi kita, ciri yang nampak pertama adalah kita memuliakan Allah. Hidup kita ini di dalam dunia ini untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri, memuliakan Allah. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika kita berkata, jika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Jika orang Kristen tahu arti hidupnya itu untuk memuliakan Allah, maka hidupnya tidak sembrono. Maka hidupnya akan berhati-hati. Tidak sama dengan orang dunia yang tidak tahu makna hidup yang sebenarnya. Tidak sama dengan orang dunia yang tidak tahu arti hidupnya. Kalau saya sadar arti hidup saya adalah untuk memuliakan Allah, maka segala sesuatu yang saya lakukan dalam hidup saya ini, entahkah saya bekerja, entahkah saya mencari uang, entahkah saya melayani Tuhan, entahkah saya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ciri kalau pembaruan budi itu sudah kita alami. Tapi kalau belum, maka hidupnya tidak pernah memuliakan Tuhan. Hidupnya akan sebaliknya mempermalukan nama Tuhan. Oleh sebab itu ada yang masuk di sel, ada yang masuk di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena apa? Oleh karena hidupnya tidak memuliakan Allah, tapi mempermalukan nama Allah, sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Ketika saya mengunjungi lapas, di sana banyak nama-nama Kristen, Paulus, Matius, dan saya menjumpai itu mereka semua tahanan di Polres, di Polda, di Medaeng. Saya pernah ke sana dan saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. Hidup itu kalau belum dibaharui pikirannya, maka hidupnya itu tidak mempermuliakan Allah. Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau dibaharui pikiranmu. Kalau orang Kristen, kalau menjenengan sudah dibaharui pikiran akal budinya oleh Tuhan, ciri yang pertama yang nampak itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan memuliakan nama Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengetahui bahwa budi kita sudah dibaharui oleh Tuhan? Ketika kita bisa menetapkan standar hidup kita kepada firman. Yang kedua, ketika kita sudah bisa menetapkan hidup kita sesuai dengan standar firman Tuhan. Kalau hidup kita ini belum sesuai dengan standarnya firman Tuhan, berarti budi kita belum dibaharui, berarti pikiran kita belum dibaharui, berarti akal kita belum dibaharui.
Karena hidup kita belum mau menurut. Menurut itu susah. Tapi kalau pikiran kita sudah dibaharui, maka kita akan menurut, kita akan tunduk, kita akan menurut kepada firman Tuhan. Firman itu yang menjadi standar hidup orang Kristen. Bukan kemauan daging, bukan apa mauku, bukan maunya saya, bukan. Tapi maunya Tuhan. Pandemi COVID-19 pada masa kini, Bapak Ibu Saudara, suatu ujian bagi orang Kristen, orang-orang percaya. Tuhan, aku ini sudah mengikut Engkau, aku sudah melayani Engkau, aku sudah beribadah kepadamu, aku rajin ke gereja. Pada waktu dulu, pada waktu masih ada gereja offline. Tapi ketika COVID ini, aku harus mengalami pergumulan yang berat. Mauku Tuhan, mauku. Kalau bisa ya jangan, aku kan sudah menjadi anak Tuhan. Bagaimana aku bisa menerima kesulitan dalam hidup saya ini? Akhirnya menggerutu, mempersalahkan Tuhan. Semua mengalami, Bapak Ibu Saudara, semua mengalami. Biarlah semua terjadi menurut maunya Tuhan, menurut rencananya Tuhan, dan Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tuhan tetap memelihara hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan hari-hari ini hanya bersyukur, menanti Tuhan menolong kita. Pertolongan kita bukan dari manusia, bukan dari sekeliling kita, bukan dari orang lain, tapi dari Tuhan sendiri. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka oleh karena Tuhan mengasihi hidup kita. Pikiran kita tetapkan kepada standarnya firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkata dalam firman-Mu, Engkau memelihara hidupku. Walaupun aku hari ini menderita, walaupun aku hari ini bergumul, walaupun hari ini aku susah, tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkan Engkau. Aku tidak bersungut-sungut. Aku tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi aku tetap cinta firman-Mu. Aku tetap mengasihi firman-Mu. Aku tetap melihat Engkau sebagai kekuatan hidupku. Itu yang betul. Kalau pikiran kita sudah dibaharui, Bapak Ibu Saudara, pikiran kita akan tertuju kepada firman Tuhan. Pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau membuat janji, Engkau berjanji kepadaku, Engkau tidak akan meninggalkan aku. Pegang itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan, hari ini aku dalam pergumulan, aku susah. Kok gak sama yang lain-lain itu enak ya mereka, tapi saya kok bergumul ya? Saya ini kan anakmu Tuhan, saya ini kan orang Kristen Tuhan. Apakah sampai saat ini kemudian dalam pikiran kita menyalahkan Tuhan? Jangan, Bapak Ibu Saudara. Tetap cinta firman Tuhan ya. Cinta firman Tuhan. Ciri yang kedua, kalau pikiran kita, kalau budi kita dibaharui oleh Tuhan, kita tahu bahwa firman itu adalah kekuatan dalam diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cirinya? Kalau pikiran kita sudah dibaharui, pikiran kita dibaharui, kita bisa mengerti kehendak Allah. Hendaklah engkau dibaharui pikiranmu supaya engkau mengerti kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik? Bagaimana kita bisa mengetahui mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan? Bagaimana? Dari pikiran kita? Tidak mungkin. Dari kepandaian kita? Tidak mungkin. Siapa yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa mengerti ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan? Dari mana? Roh Kudus, jawabannya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap hari doa terus kepada Tuhan. Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu hari ini. Besok lagi berdoa seperti itu, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu hari ini. Besok lagi, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu hari ini. Besok lagi, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu hari ini, supaya aku bisa mengerti kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Roh Kudus yang memberi kita pengertian, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Kalau kita tidak minta Roh Kudus memberi kita kemampuan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi domba yang liar. Kok bisa ya? Oh iya, domba yang liar. Artinya domba yang maunya dewek, gak mau nurut sama Tuhan. Roh Kudus itu memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Minta Roh Kudus, Tuhan, tuntunlah aku hari ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku mengerti kehendak Tuhan, supaya aku mengerti kehendak Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita berpakaian sama, ya. Ada yang pakai lengan panjang, ada yang pakai kaos, ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai celana pendek. Semuanya hampir sama, modenya sama. Makannya juga sama, makan nasi, makanan pokok, toh? Makan nasi, makan lauk, ikan, dan lain sebagainya. Yang tidak boleh sama adalah budi, pikiran, akal budi kita dibaharui Tuhan. Kalau akal budi kita dibaharui Tuhan, kita bisa mengerti makna hidup kita yang sesungguhnya, itu memuliakan Allah. Kalau kita mengalami pembaharuan budi, kita bisa taat kepada firman Tuhan. Kalau kita dibaharui budi kita, akal pikiran kita dipimpin Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita bisa berjalan setiap hari, bekerja, melayani Tuhan, melakukan aktivitas sehari-hari, disertai oleh Roh Kudus. Itu yang beda antara orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen. Orang dunia dengan orang Kristen itu beda. Makanan sama, bajunya sama, cara berdandannya juga sama, tapi yang beda itu yang di sini. Dibaharui, semakin dibaharui menjadi sama seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati Tuhan, baik yang di sini maupun yang Bapak Ibu sekarang sedang menyaksikan video, yang sekarang Bapak Ibu sedang tonton. Tuhan juga memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Semusim Berlalu. Semusim berlalu. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah lalu,
Betapa kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Panjang, lebar, tinggi dan dalam sekali. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami boleh disadarkan, kami boleh diingatkan betapa kami harus hidup sesuai dengan firman-Mu dan harus bekerja sama dengan-Mu Tuhan untuk Kau rubah konsep berpikir kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Karena kami tahu ketika kami melakukan bagian kami, Engkau melakukan bagian-Mu Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang baik, yang mustahil bagi kami. Kami percaya Engkau sanggup menjadi pembela dalam kehidupan kami. Engkau sanggup memberkati kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan kepadanya ya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang online, kami pun percaya dan oleh kekuatan, penghiburan, berkat-berkat jasmani rohani dinyatakan dalam kehidupan kami. Kesembuhan di dalam apa yang melalui firman-Mu ya Tuhan. Penyelesaian masalah di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, pengumuman ibadah untuk sementara masih online. Jadi atau live streaming. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Facebook akun pemulihan dan Instagram di Rumah Pemulihan H2O. Atau siaran tunda atau siaran ulang dapat dilihat di akun YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Ya, jadi Bapak Ibu apabila ingin memberikan persepuluhan kepada nomor rekening di BRI atas nama gereja di House of Healing, apabila ingin memberikan persembahan itu bisa lihat di rekening BCA seperti itu, atau mau dijadikan satu BBRI juga dapat. Ya, oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman terasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami.
Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan pada saat ini Kau terus beracara dalam hidup kami, di mana kami akan berpisah satu sama lain. Dan kiranya perlindungan penyertaan-Mu Tuhan menjaga kami, dan Kau memang selalu ada buat kami. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa siapa itu bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawatan untuk negeri kami, pulihkan bangsa kami. Dalam konsep berpikir mereka juga, semuanya hanya berpikir untuk NKRI, harga mati. Dan biarlah Tuhan melalui pandemi yang ada, Tuhan Kau campur tangan. Berikan kami kesatuan, sehati, sepikir untuk bangsa yang kami, yang untuk negara kami. Kami percaya di balik semuanya itu Tuhan sudah kerjakan sesuatu untuk pemulihan negeri kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini Engkau terus berkarya, dan kami percaya Engkau yang akan melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang akan melawat setiap bangsa Indonesia ya Tuhan, setiap suku Tuhan, untuk menyatakan kuasa kasih-Mu. Mereka boleh melihat bahwa Engkau benar-benar adalah Tuhan yang akan menjaga, melindungi, yang menyelamatkan mereka dari dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi hingga yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan campur tangan, lawat mereka, beri takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil untuk kebijakan untuk negeri kami ya Tuhan, semua berpihak untuk rakyat. Semuanya Tuhan kerjakan takut akan Kau, sehingga semuanya benar-benar Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan ibadah ya Tuhan, baik online, live atau live streaming, offline. Tuhan campur tangan, lawatan-Mu buat mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih kuasa Tuhan, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu, kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan sehingga mereka boleh bangga melalui apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang bisa memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah. Engkau tahu keberadaannya, Engkau tahu apa yang jadi bahan pikirannya, Engkau tahu menjadi masalahnya. Biarlah Tuhan sendiri akan campur tangan dalam kehidupannya ya Tuhan, supaya anak-Mu boleh kuat, bangga punya Allah seperti Engkau, memperjalan keluar daripada Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Semua pegawai yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Biarlah kekuatan-Mu, penyertaan-Mu ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan, buka belakang oleh tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Pembelaan-Mu, RW 14, RW 15, baik mulai dari Lurah Kembangan Selatan, semuanya Tuhan boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang jadi pembela dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Kau berikan jalan keluar. Kau mencetak mereka, mencetak kami semua menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program gereja yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami bisa kerjakan, apa yang kami bisa lakukan, Tuhan Kau nyatakan kuasa pembelaan-Mu, kuasa ya Tuhan, untuk menyertai kami, untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk sidang majelis daerah di Kota Surabaya yang akan dilakukan besok Senin dan Selasa. Biarlah boleh berjalan dengan baik, dan semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai